Oke, mari kita mulai. Hari ini kita bakal coba bedah salah satu pilar paling penting buat negara kita, yaitu sistem pendidikan. Kita akan lihat bareng-bareng sebenarnya apa sih yang lagi terjadi dan apa yang harus kita lakukan buat masa depan yang lebih baik. Yuk kita mulai. Jadi, pertanyaan utamanya simpel aja. Ada apa sih sebenarnya dengan pendidikan kita? Ini bukan sekedar pertanyaan iseng ya. Ini justru titik awal buat kita ngerti kalau ada krisis yang mungkin gak kelihatan, tapi dampaknya kerasa banget di kehidupan kita sehari-hari. Jawabannya mungkin ada di angka ini nih, cuma 25%. Menurut PISA, itu loh tes global buat pelajar, cuma seperempat dari anak-anak kita yang umur 15 tahun yang bisa mencapai standar minimum buat baca dan ngitung. Bayangin, cuma 1 dari 4. Angka ini bukan sekedar statistik, ini alarm darurat buat masa depan Indonesia. Kenapa angka tadi bikin khawatir banget? Gini, soalnya literasi sama numerasi itu ibarat pondasi rumah. Itu modal dasar buat belajar apapun. Mau jadi ilmuwan, seniman, pengusaha, semuanya butuh pondasi itu. Kalau pondasinya aja udah rapuh, ya gimana mau bangun gedung pengetahuan yang tinggi? Tapi, masalahnya lebih dalam dari sekedar angka loh. Ini udah jadi soal budaya loh. Sadar nggak sadar, sistem kita tuh seolah-olah ngajarin kalau tujuan belajar itu ya biar lulus ujian, titik. Bukan karena kita penasaran sama dunia. Seakan-akan kalau udah wisuda, ya udah selesai belajarnya. Nah, pola pikir kayak gini nih yang bahaya, yang bisa matiin rasa ingin tahu kita. Lantas pertanyaannya, kenapa kita bisa kejebak di situasi kayak gini? Kenapa susah banget kayaknya buat berubah? Yuk kita gali lebih dalam akar masalah sistemiknya. Salah satu akarnya ada di cara kita ngukur sukses. Selama ini, kita tuh terlalu fokus sama output, hal-hal yang gampang dihitung. Contohnya, berapa banyak sekolah yang dibangun, berapa guru yang udah disertifikasi. Padahal, yang jauh lebih penting itu outcome, hasil nyatanya. Anaknya beneran ngerti nggak? Bangsa kita bisa nggak ngelahirin peraih Nobel? Nah, itu yang sering kelupaan. Terus ada juga masalah kepercayaan. Sistem kita tuh selama ini dibangun di atas rasa nggak percaya sama guru. Guru dikasih seabrek instruksi super detail, seolah-olah mereka itu cuma robot yang ngejalanin kurikulum. Nah sekarang lagi ada usaha buat geser ke model yang basisnya trust, di mana guru itu diberdayakan, dianggap profesional yang paling tahu kebutuhan muridnya. Tapi ya gitu, mengubah budaya kan nggak segampang membalik telapak tangan. Jadi, poin kuncinya di sini adalah, kita nggak bisa lagi debat mana yang lebih penting, kurikulum atau gurunya. Dua-duanya harus jalan bareng. Perubahannya itu harus sistemik. Ganti kurikulum tapi nggak ngasih waktu buat gurunya belajar, yang katanya bisa butuh sampai 7 tahun, ya sama aja bohong, nggak akan berhasil. Karena masalahnya udah dalam banget, solusinya juga nggak bisa yang biasa-biasa aja. Kita perlu ide-ide yang mungkin kedengarannya radikal, bahkan agak gila, buat bikin perubahan yang beneran nyata. Nah sekarang, coba bayangin ide gila ini. Gimana kalau kita nawarin gaji 1 miliar rupiah setahun buat orang-orang paling pintar di Indonesia buat jadi guru? Dan mereka mau ditempatin di mana aja, bahkan di Sumedang sekalipun. Tiba-tiba, jadi guru itu jadi profesi yang keren banget, sekompetitif kerja di Google atau startup unicorn. Ini bukan cuma soal duit, ini soal mengubah harkat dan martabat profesi guru secara total. Ide radikal lainnya justru kedengarannya sederhana banget, konsisten. Pendidikan itu kayak lari estafet, bukan lari sprint. Tiap ada menteri baru, harusnya dia ngelanjutin tongkat estafet dari yang sebelumnya, bukan malah mulai lagi dari garis start. Program yang bagus itu butuh waktu buat kelihatan hasilnya, jadi jangan dikit-dikit ganti kebijakan. Pada akhirnya, semua perdebatan ini tuh muaranya ke satu hal. Kita mau Indonesia ini jadi apa sih di panggung dunia? Kualitas pendidikan kita itu yang nentuin seberapa jauh kita bisa melangkah. Dan ujung-ujungnya, kita harus jawab pertanyaan filosofis ini. Kita mandang pendidikan itu sebagai apa? Apakah ini investasi pribadi? Di mana tiap keluarga berlomba-lomba nyari sekolah paling bagus buat anaknya? Atau ini barang publik? Hak dasar yang wajib disediain negara secara adil buat semua anak dari Sabang sampai Merauke. Cara kita jawab pertanyaan ini bakal nentuin segalanya. Ambisi sebuah negara itu bisa kelihatan dari anggarannya. Coba deh lihat, belanja kita buat riset dan pengembangan itu nggak nyampe 1% dari PDB. Bandingin sama negara maju yang rata-rata 2-3%. Angka ini nunjukin seberapa serius kita mau jadi bangsa inovator. Coba kita lirik Singapura. Mereka tuh nggak mau nunggu 100 tahun buat maju. Mereka melakukan akselerasi. Satu universitas di sana berani bayar puluhan juta dolar setahun cuma buat satu peraih Nobel, dengan target punya 20-25 orang. Ini bukan soal gengsi doang. Ini soal visi dan keberanian buat berpikir besar.
Nah, ini yang menarik. Ternyata, sistem yang paling sempurna sekalipun itu nggak jamin bakal lahir pemimpin yang visioner. Kadang-kadang, lompatan besar sebuah negara itu justru datang dari keberuntungan atau serendipity, hadirnya orang yang tepat di waktu yang tepat. Persis seperti yang terjadi di Korea Selatan atau Singapura. Ini ninggalin kita dengar satu pertanyaan besar. Kalau perubahan besar itu seringnya butuh pemimpin yang lahir dari keberuntungan, apa artinya kita cuma bisa pasrah, berdoa, dan nunggu? Atau jangan-jangan kita, sebagai masyarakat, justru bisa menciptakan kondisi biar keberuntungan itu lebih mungkin datang? Pertanyaan ini mungkin nggak bisa dijawab sekarang, tapi penting buat kita renungkan bareng-bareng.